Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah salat maghrib, jamaah masjid Raudhatul Jannah yang senantiasa dirahmati, dicintai dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati para segenap asatiz, para segenap sesepuh dan orang-orang tua kita sekalian. Di sini ada Al-Mukarram wal Muhtaram, Al-Ustadz Wawan Kurniawan, ada Ustadz Haji Muhammad Nur, dan yang lain semuanya. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat al-faqir kepada antum sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu dan senantiasa memberikan, melimpahkan kepada kita semua karunia-karunianya, nikmat-nikmatnya, serta taufik dan hidayahnya. Wabil khusus jamaah sekalian, pada malam hari ini, di malam ke-19 bulan Zulhijjah 1442 Hijriah, kita masih di dalam naungan perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segenap limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua betul-betul menjadi nikmat dan anugerah yang selalu dan mengantarkan kita pada jalan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada jalan yang senantiasa kita dapat betul-betul dapat bersyukur, dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan di setiap jalan yang kita lalui di dalam kehidupan ini, sampai betul-betul di akhir dari perjalanan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita jalan petunjuk di jalan keridhaannya, dan mudah-mudahan di akhir dari umur kehidupan kita Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk junjungan kita, qudwah kita, pemberi syafaat kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta para keluarga dan para sahabatnya yang setia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita berada di malam atau di hari yang ke-19 di bulan Zulhijjah. Setelah kita melalui beberapa acara, beberapa pelaksanaan yang kita lewati, termasuk Idul Adha-nya, termasuk juga perayaan kurbannya, dan juga termasuk zikir pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini di bulan Zulhijjah ini
kita juga diterpa berbagai macam krisis. Tentu ujian-ujian seperti sekarang ini betul-betul bukan ujian untuk kita semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi betul-betul kita ingin berusaha untuk mendekat, untuk betul-betul menghirup, untuk betul-betul merasakan kehangatan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Baik mereka yang penyintas, yang pernah terkena COVID, ataupun keluarganya, setelah ujian, kemudian mendapatkan anugerah, semakin merasakan kesembuhan, betul-betul kita rasakan bagaimana dekapan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Betul-betul jamaah sekalian, ternyata sakit yang kita rasakan, yang membuat kita betul-betul baik harta, baik makanan, baik pasangan yang ada dengan kita pun, betul-betul tidak kita rasakan. Begitu dahsyatnya ujian, sakit. Namun setelah setahap demi setahap masuk pada masa penyembuhan, betul-betul kita rasakan bagaimana pentingnya nikmat sehat dan bagaimana pentingnya kita dekat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, berbahagialah bagi kita yang betul-betul ingin berusaha mendekat dengan rahmat Allah. Berusaha untuk betul-betul mengambil hikmah dari berbagai macam ujian yang menerpa kita sebagai batu loncatan, sebagai satu motivasi untuk mendekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu ilallah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifah." Agama mana lagi yang lebih baik dibandingkan agama yang betul-betul mengajak setiap hambanya untuk berserah diri kepada Allah, berserah diri mendekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsinun, dan senantiasa melakukan kebajikan, wattaba'a millata Ibrahim hanifah, dan selalu dan senantiasa mengikuti millah, agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim, atau karakter yang senantiasa berserah diri, berkorban seperti yang diajarkan Nabi Allah Ibrahim. Wattaba'a millata Ibrahim hanifah, dengan betul-betul, dengan bersih, dengan lurus, dengan berserah diri sebersih-bersihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah sekalian, ibadah kurban yang telah kita lewati memberikan betul-betul perenungan, pengajaran untuk kita agar kita selalu dan senantiasa berserah diri kepada Allah dan selalu senantiasa melaksanakan kebajikan. Di dalam surat Al-Hajj, setelah Allah menjabarkan tentang ibadah manasik haji atau ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun."
Di dalam ayat ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang bagaimana seorang hamba yang betul-betul menaati aturan-aturan Allah dan senantiasa betul-betul bersyukur atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Di antaranya berupa binatang ternak atau hewan ternak yang kemudian disembelih. Dijelaskan di sini jamaah sekalian, walikulli ummatin ja'alna mansakan. Di setiap-tiap umat kami berikan tempat-tempat penyembelihannya. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum, agar mereka senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ala ma razaqahum, atas anugerah yang kami berikan kepada mereka berupa rezeki. Min bahimatil an'am, dari sebagian hewan ternak. Fa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Falahu aslimu, hendaknya tiap-tiap kalian berserah diri kepada Allah. Allah yang memberikan kepada kita betul-betul perlindungan. Allah yang menjadikan kita. Allah juga yang betul-betul memberikan perlindungan dan memberikan anugerah rezeki kepada kita. Falahu aslimu, hendaknya hanya berserah diri kepada Allah. Wa basyiril mukhbitin, dan berikan kabar gembira kepada mereka yang senantiasa patuh kepada Allah. Siapa mereka? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa apabila disebut nama Allah hatinya bergetar. Was-sabirina 'ala ma asabahum, mereka yang senantiasa sabar setiap cobaan, ya, setiap ujian yang menimpa mereka. Baik krisis kesehatan, krisis ekonomi dan yang lain sebagainya. Mereka betul-betul bersabar, ya, mengharapkan betul-betul perlindungan dan pertolongan hanya kepada Allah. Wal muqimis shalah, mereka yang senantiasa menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka, sebagiannya mereka infak. Inilah jamaah sekalian gambaran dari mereka orang-orang yang beriman, yang mengikuti millah Nabi Allah Ibrahim, yang mengikuti betul-betul millah yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mendekat kepada Allah, yang berserah diri kepada Allah, yang senantiasa betul-betul bersabar atas setiap cobaan yang menimpa mereka, dan mereka betul-betul menjadikan salat sebagai penghubung antara mereka. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari rezeki yang dianugerahkan kepada mereka, mereka membantu kepada halayak atau kepada saudara-saudara mereka yang lain yang dalam keadaan susah. Inilah jamaah sekalian sedikit pentingnya bagaimana walaupun dalam keadaan situasi bagaimanapun, kepasrahan, ya, permohonan diri kepada Allah, mendekatkan diri dan bersyukur kepada Allah, serta melaksanakan kebajikan demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala tetap dijalankan. Oleh sebab itu jamaah sekalian, dalam keadaan seperti situasi sekarang ini, yang alhamdulillah ya, pandemi udah mulai melandai. Tapi jamaah sekalian yang patut untuk kita renungkan bersama. Yang patut untuk kita renungkan bersama. Ketika pandemi begitu naik, semua masyarakat dan bangsa begitu panik. Bahkan teknologi yang canggih pun yang untuk betul-betul menahan agar tidak sampai merebaknya pandemi tersebut gak mampu. Bahkan dokter rumah sakit ya,
Tidak mampu untuk menghadapi begitu banyak pasien yang datang. Di sini menjadi renungan kita bersama. Setinggi apapun teknologi kita, semaju apapun ya, kemajuan-kemajuan di bidang kesehatan, di bidang kedokteran, ya, tetap sama sekali mereka tidak mampu untuk menghadapi ujian yang Allah berikan, ujian serupa makhluk yang lemah seperti virus. Gak mampu mereka. Di sini menjadi renungan untuk kita bersama bahwa dunia ini di segala isinya semuanya betul-betul membuktikan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya betul-betul yang kita tambatkan jiwa kita, hati kita untuk memohon pertolongan hanya kepada Allah. Walaupun kita ikhtiar dengan kedokteran, tapi tetap kedokteran pun betul-betul ya tidak mampu ya. Sebagai satu-satunya ikhtiar, selain betul-betul setelah kita ikhtiar dengan kesehatan, dengan kedokteran, tapi tetap kita tambatkan pertolongan kita hanya kepada Allah. Yang kedua, jamaah sekalian, pentingnya untuk kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Bertobat sebagaimana di dalam sebuah hadis dikatakan man taballah taballahu alaihi. Barang siapa yang betul-betul kembali kepada Allah, Allah akan menyambut dengan tangan terbuka untuk menerima setiap hambanya yang betul-betul bertobat. Di dalam hadis, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam. Faqultu astaghfiru fa innahu kana faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada kalian sekalian, mintalah ampun, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian Allah ya adalah Maha Pengampun, memberikan ampunan kepada setiap hambanya yang mau kembali. Yursilis sama alaikum midrara. Kalau kita betul-betul ya, memohon ampun kepada Allah, Allah niscaya akan memberikan kepada kita bantuan. Berupa apa? Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan dari langit hujan yang melimpah. Atau juga Allah turunkan dari atas, dari langit midrara. Bantuan-bantuan rahmat yang melimpah. Bukan hanya air hujan. Air hujan sebagian dari pertolongan Allah. Tapi di dalam ayat ini, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan kirimkan dari langit ribuan-ribuan pertolongan, bantuan. Ketika kita kembali kepada Allah. Ini menandakan jamaah sekalian, betul kita perlu adanya kedokteran, perlu adanya teknologi, tapi semuanya kita tambatkan diri kita hanya kepada Allah. Yang ketiga, renungan yang penting dalam keadaan seperti sekarang ini, saling tolong menolong sesama kita. Kalau seandainya ada saudara kita yang dalam keadaan isolasi mandiri, perlu bantuan, perlu nafkah, perlu makanan, tolong. Karena setiap muslim dengan muslim yang lainnya seperti kal jasadil wahid. Seperti satu tubuh. Sebagaimana di dalam sebuah hadis dikatakan, mathalul mu'min fit tawadduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Perumpamaan mukmin dengan mukmin yang lainnya. Dalam kasih sayang, dalam empati, dalam menyayangi. Ya. Seperti satu tubuh. Idza staka udwun. Kalau ada salah satu tubuhnya yang sakit, tada'alahu sairul jasad. Maka tubuh yang lain akan betul-betul merasakan sakit. Seperti orang yang kena COVID, jamaah sekalian. Ketika virus masuk, kemudian dia menyerbu ke paru-paru kita. Menyumbat paru-paru kan seperti kayak pohon dengan rantingnya yang banyak.
kemudian menyumbat salah satu dari rantingnya. Nafas kita terengah-engah, nyesek mulai betul-betul menyerang kita. Seluruh keringat badan kita lemas, tulang-tulang kelihatannya mau putus. Ini menandakan juga mukmin dengan mukmin yang lain. Apabila mukmin yang lain dalam keadaan sakit, wajib untuk kita bantu, untuk kita tolong dalam keadaan seperti sekarang ini. Jangan kita pojokkan, jangan kita adili, oh dia sakit, oh dia kena ini. Kemudian kita asingkan, kita diamkan begitu aja, nggak boleh. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bagaimana akhlak Kanjeng Nabi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah yang menjadi utusan Allah untuk menyampaikan betul-betul risalah Allah kepada seluruh manusia, memiliki sikap azizun alaihi ma'anittum, berat kalau melihat umatnya menderita. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, berhasrat menyelamatkan seluruh umat. Kepada setiap mukmin raufur rahim, memiliki empati dan kasih sayang. Di mana empati kita ketika saudara-saudara kita dalam keadaan susah, justru kita menjustifikasi, mengadili, bahkan kita menolak untuk membantunya. Dalam keadaan seperti sekarang ini jamaah sekalian, penting untuk kita betul-betul memiliki empati, menolong setiap saudara kita. Betul, kita perlu ada prokes. Betul, kita perlu menjaga. Tapi menolong saudara kita pun dalam keadaan prokes yang ketat, kita penting menolong. Inilah jamaah sekalian, jangan kalah. Baru-baru ini di Palembang ada non-muslim menyumbang untuk warga di Palembang 2 triliun. Menyumbang, membantu saudara mereka dengan 2 triliun untuk masalah COVID. Sebenarnya kejadian seperti ini tamparan buat kita. Ya. Pecutan untuk kita. Masa muslim dengan muslimnya kalah di dalam empati dan kasih sayang menolong saudara-saudaranya. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan bagaimana sifat umat Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kanjeng Nabi Muhammad utusan Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Umat Kanjeng Nabi Muhammad bagaimana? Asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, memiliki kasih sayang kepada setiap di antara mereka. Ini menjadi renungan untuk kita jamaah sekalian. Kalau kita betul-betul ingin menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad, ingin meneladani perjuangan Nabi Allah Ibrahim, sendaknya dari sekarang memiliki kesadaran untuk membantu saudara-saudara kita yang dalam keadaan krisis, baik krisis kesehatannya, krisis ekonominya, nggak kerja, warungnya tutup, hendaknya betul-betul memiliki empati membantu mereka. Yang terakhir jamaah sekalian, renungan yang terakhir untuk kita bersama. Dalam keadaan seperti sekarang ini, kita taruh hormat kepada setiap dokter, setiap petugas kesehatan yang betul-betul berkorban untuk menolong saudara-saudara mereka. Begitu juga petugas yang membawa pasien dengan mobilnya untuk membawa saudara kita ke tempat rumah sakit yang masih bisa menerima pertolongan. Kita taruh hormat kepada mereka. Karena jamaah sekalian, di dalam sebuah hadis Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda,
Innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti akan berfirman. Ya bena Adam, wahai sekalian manusia, maridtu falam ta'udni. Aku dalam keadaan sakit, falam ta'udni, tapi kalian enggak menjengukku. Ini kata-kata metafora, kata-kata majazi. Aku dalam keadaan sakit, maha suci Allah dalam keadaan sakit. Ini kata-kata kiasan. Maridtu falam ta'udni. Aku dalam keadaan sakit, kalian enggak menjengukku. Kemudian seluruh manusia berkata, kaifa a'uduka, bagaimana aku menjengukmu? Wa anta rabbul alamin. Engkau adalah Tuhan sekalian alam. Qala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, amma alimta, apakah kalian tidak tahu? Anna abdi fulanan maridha. Apakah kalian enggak tahu bahwa hambaku si fulan dalam keadaan sakit? Falam ta'udhu, kalian enggak menjenguknya. Amma alimta annaka lau uttahu lawajadtani indahu. Apakah kamu enggak tahu kalau kamu menjenguk hambaku yang dalam keadaan sakit, kalian akan betul-betul menemui rahmatku. Allah. Bayangkan jamaah sekalian, menjenguk orang yang sakit, ya, seakan-akan bertemu dengan rahmat Allah, mendekat dengan rahmat Allah. Bagaimana kalau ini orang bukan hanya menjenguk, mengobati, merawat, menolong, mengantarkan ya, saudaranya ke rumah sakit, atau memandikan jenazahnya, atau menyolatkan dan merapikan, bahkan juga menjamin keluarganya yang kena musibah. Menjenguk aja seakan-akan mendatangkan rahmat Allah atau dekat dengan rahmat Allah. Bagaimana yang mengobati? Bagaimana yang merawat? Bagaimana yang menolong keluarganya, membantunya, memberi oksigennya? Allah. Ternyata jamaah sekalian banyak jalan untuk kita betul-betul mendekat dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dari kajian yang singkat ini jamaah sekalian menjadi betul-betul renungan untuk kita. Bahwa untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selain dengan ibadah mahdhah, pancaran ibadah mahdhah tersebut terpancar dari sikap kehidupan perilaku kita kepada sesamanya. Apakah kita betul-betul memiliki empati, kasih sayang, rahmat, ataukah tidak? Inilah jamaah sekalian yang dapat Al-Faqir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.